Bagaimana cara menangkap pencuri tanpa bukti? Kisah ini menunjukkan kecerdikan Abu Nawas yang berhasil membongkar kejahatan hanya dengan sebuah cerita yang tampak mustahil. Tapi siapa sangka kebohongan kecil justru membuat si pencuri mengaku sendiri di depan banyak orang. Bagaimana Abu Nawas melakukannya? Simak sampai akhir. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Sang istri lalu menghampiri sambil membawakan secangkir teh hangat. "Wahai suamiku, sepertinya ada sesuatu yang sedang kau pikirkan," kata sang istri membuka percakapan. Abu Nawas yang dari tadi melamun segera menjawab, "Iya ini, aku sedang memikirkan soal kurban hari raya Idul Adha. Aku ingin sekali berkurban, tapi uangku hanya sedikit. Idul Adha kan masih setengah tahun lagi. Bagaimana kalau kau membeli anak domba saja sekarang? Harganya juga pasti lebih murah. Nanti saat Idul Adha tiba, domba itu pasti sudah besar," saran sang istri. "Oh, benar juga katamu," sahut Abu Nawas. "Baiklah, aku akan ke pasar hewan sekarang juga." Sesampainya di pasar, Abu Nawas berkeliling mencari anak domba yang sesuai dengan isi kantongnya. "Waduh tuan, kalau mencari anak domba dengan uang segitu agak sulit. Tapi kalau tuan mau, saya ada. Hanya saja anak dombanya kurus," kata salah satu pedagang. "Coba aku lihat," pinta Abu Nawas. Pedagang itu lalu memperlihatkan seekor anak domba yang kurus dan kecil. "Wah, ini kurus sekali. Ukurannya juga lebih kecil dari anak domba pada umumnya," pikir Abu Nawas. "Bagaimana tuan? Apa Anda berkenan?" tanya si pedagang. Awalnya Abu Nawas ragu, namun karena hanya itu yang mampu ia beli, akhirnya ia pun setuju. Tapi ini kalau dirawat dengan baik dan diberi makan yang cukup, sepertinya domba ini pasti akan tumbuh besar dan gemuk," pikirnya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas membawa pulang dombanya. "Wahai istriku, ini dia anak domba yang berhasil aku beli," ucap Abu Nawas. Sang istri pun senang melihatnya. "Engkau harus rajin memberinya makan ya, jangan sampai telat supaya dombanya cepat gemuk," pesan istrinya. Abu Nawas lalu membuat kandang kecil di samping rumahnya sebagai tempat anak domba itu. Namun, belum genap 2 hari ia memeliharanya, musibah pun terjadi. Anak domba itu hilang dicuri orang. Peristiwa itu terjadi pada malam hari. Abu Nawas melihat seseorang yang mencurigakan mendekati kandang tersebut. Ternyata orang itu mengambil anak dombanya lalu langsung kabur. Abu Nawas berusaha mengejar, tetapi pencuri itu sudah jauh menghilang. Ia sempat mengenali wajahnya. Tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Abu Jahil. Namun karena tidak memiliki cukup bukti, Abu Nawas tak berani menuduh sembarangan. "Tega benar Abu Jahil, padahal aku membelinya dengan susah payah," kesal Abu Nawas dalam hati. Seminggu pun berlalu, Abu Nawas masih belum cukup menemukan cara untuk mengungkap kebenaran. Sampai suatu hari, datanglah Tuan Hamid ke rumahnya. "Oi Abu Nawas, nanti malam jangan lupa datang ke rumahku ya. Aku akan mengadakan acara syukuran," kata Tuan Hamid. "Insya Allah Tuan, saya akan datang." "Memangnya siapa saja yang diundang?" tanya Abu Nawas. "Kamu, Tuan Hakim, dan Abu Jahil," jawab Tuan Hamid. Setelah Tuan Hamid pergi, Abu Nawas mendapat ide cemerlang untuk menjebak Abu Jahil. Malam harinya, Abu Nawas datang ke rumah Tuan Hamid. Ternyata Tuan Hakim dan Abu Jahil sudah hadir. Mereka duduk bersama di meja makan. "Abu Nawas, saya dengar anak dombamu dicuri maling." "Kasihan sekali," kata Abu Jahil pura-pura prihatin. Abu Nawas hanya diam. "Benarkah itu Abu Nawas? Kapan kejadiannya?" tanya Tuan Hakim. "Benar Tuan Hakim, kejadiannya sudah sekitar seminggu yang lalu," jawab Abu Nawas. Tak lama kemudian, Tuan Hamid membawa sepanci sop kambing yang harum dan menggoda. Abu Jahil tampak girang. "Kelihatannya sedap sekali ini. Aku sudah tak sabar ingin menyantapnya," seru Abu Jahil. Di saat itu Abu Nawas mulai menjalankan rencananya.
Kalau lihat sop kambing yang lezat ini, aku jadi teringat anak dombaku yang hilang. Sayang sekali, padahal anak domba itu tidak ada duanya di desa ini. Badannya gemuk, matanya bersinar, bulunya selembut sutra. Siapapun yang melihatnya pasti ingin memilikinya. Wah, sayang sekali, aku belum sempat melihatnya, ujar Tuan Hakim. Itu belum seberapa, Tuan Hakim. Bahkan saat bulan purnama, anak domba kesayanganku itu bahkan bisa mendendangkan qasidah, tambah Abu Nawas. Tuan Hakim dan Tuan Hamid saling berpandangan, terkejut sekaligus penasaran. Sementara Abu Jahil mulai geram. Ia tahu bahwa anak domba itu sebenarnya biasa saja. Tak tahan lagi, ia pun keceplosan. Dasar pembual, jangan percaya, Abu Nawas hanya membual dengan cerita palsunya. Tuan Hakim terkejut. Yang benar yang mana ini? Abu Jahil bilang ceritamu palsu, Abu Nawas, tanya Tuan Hakim. Untuk apa saya berbohong, Tuan Hakim? Kalau saja anak domba itu masih ada, pasti Tuan Hakim akan percaya, jawab Abu Nawas memancing. Iya benar juga ya, sahut Tuan Hakim. Abu Jahil semakin panas. Cerita Abu Nawas itu palsu, Tuan Hakim, jangan mudah percaya, protesnya. Apa buktimu kalau cerita Abu Nawas itu palsu? Tanya Tuan Hakim. Tanpa sadar Abu Jahil menjawab, sebab anak dombanya ada padaku. Seketika suasana menjadi hening. Wajah Abu Jahil langsung pucat. Ia baru sadar telah masuk ke dalam perangkat. Nah, sekarang terungkap siapa pencuri anak dombaku, seru Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas dan Tuan Hakim telah bekerja sama, membuat rencana untuk menjebak Abu Jahil. Cerita anak domba yang bisa menyanyi hanyalah umpan agar Abu Jahil terpancing. Abu Jahil, sekarang juga kembalikan anak domba milik Abu Nawas dan bersiaplah menerima hukuman, ujar Tuan Hakim tegas. Akhirnya Abu Jahil harus mengembalikan anak domba yang dicurinya, dan ia pun dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Seekor kuda bertanduk yang langka, tawaran harga tinggi yang tak masuk akal, dan kematian yang mendadak seharusnya membawa kerugian besar. Namun, di tangan Abu Nawas, musibah itu justru berubah menjadi ladang keuntungan. Apa sebenarnya rencana Abu Nawas hingga seekor kuda mati pun bisa mendatangkan ratusan dinar? Mari kita simak ceritanya. Dikisahkan, Tuan Hamid baru saja membeli seekor kuda yang sangat unik. Kuda tersebut memiliki tanduk di kepalanya, sesuatu yang sangat langka. Kejadian ini pun membuat heboh warga desa. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah Tuan Hamid untuk melihatnya, termasuk juga Abu Nawas. Wah, kudanya unik sekali. Iya, kudanya sangat indah, puji para warga. Melihat kuda itu, Abu Nawas langsung menawarnya dengan harga 100 dinar. Tawaran tersebut sangat tinggi, sebab biasanya seekor kuda hanya dihargai sekitar 5 dinar. Kau serius, Abu Nawas? Tanya Tuan Hamid memastikan. Tentu saja, tapi kau bersedia menjualnya atau tidak? Balas Abu Nawas. Mendapatkan uang sebanyak itu? Tentu saja, sahut Tuan Hamid penuh semangat. Baiklah Tuan Hamid, besok aku akan datang lagi, dan aku akan membayar sekaligus mengambil kudanya, ujar Abu Nawas. Namun, nasib sial menimpa Tuan Hamid. Malam harinya, kuda bertanduk itu tiba-tiba mati tanpa sebab. Keesokan paginya, Tuan Hamid buru-buru memberitahu Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, kudanya sudah mati, kata Tuan Hamid dengan wajah kecewa. Tidak apa-apa, aku tetap akan membelinya, balas Abu Nawas dengan tenang. Mendengar jawaban itu, Tuan Hamid makin bingung. Kau yakin Abu Nawas? Nanti kau rugi, ujar Tuan Hamid ragu. Namun Abu Nawas tetap bersikeras membeli kuda yang telah mati itu. Karena terus didesak, akhirnya Tuan Hamid pun setuju. Setelah menerima pembayaran, ia kembali bertanya dengan penuh rasa penasaran. Wahai Abu Nawas, coba beritahu aku,
mengapa kau ingin membeli kuda yang sudah mati?" "Maaf, aku sedang buru-buru ke istana. Nanti sore akan aku jelaskan," jawab Abu Nawas sambil pergi membawa kuda mati itu. Menjelang sore, rasa penasaran itu membuat Tuan Hamid mendatangi rumah Abu Nawas kembali. "Wahai Abu Nawas, sekarang tolong jelaskan kepadaku," pintanya. "Jadi begini," jawab Abu Nawas. "Kemarin di istana, aku mengadakan undian kepada para menteri. Untuk ikut undian itu, mereka harus bayar 20 dinar. "Undian? Undian apa?" tanya Tuan Hamid heran. "Undian untuk mendapatkan kuda bertanduk," terang Abu Nawas. "Ada 20 orang menteri yang ikut. Jadi, aku berhasil mengumpulkan 400 dinar. "Wah, itu cerdas. Tapi, apa tidak ada yang kecewa?" tanya Tuan Hamid. "Wahai Tuan Hamid, namanya juga undian. Pemenangnya pasti hanya satu," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Dan justru pemenangnya itulah yang kecewa karena mendapatkan kuda yang sudah mati. Tapi agar dia tidak terlalu kecewa, aku kembalikan saja uang yang 20 dinar." Dia pun pergi dengan tenang. Mendengar penjelasan itu, Tuan Hamid pun tertawa lepas, kagum pada kecerdikan Abu Nawas yang mampu mengubah kerugian menjadi keuntungan. Maraknya praktik dukun pesugihan di kota Baghdad semakin merajalela. Banyak orang mendatangi dukun meskipun harus membayarnya dengan tarif yang cukup mahal. Tapi alih-alih usahanya menjadi sukses, yang ada malah banyak yang gulung tikar. Meski demikian, tak sedikit orang yang masih mempercayai dukun pesugihan. Hal ini membuat Abu Nawas menjadi resah. Maka, ia berinisiatif datang ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, rakyat Baghdad sekarang banyak yang mendatangi dukun pesugihan. Paduka harus menindak dukun-dukun itu segera," lapor Abu Nawas. Namun, reaksi Baginda Raja justru menjadi bumerang bagi Abu Nawas. "Masalah ini aku serahkan kepadamu, wahai Abu Nawas. Kau harus bisa menyelesaikannya. Aku beri kamu waktu seminggu untuk menyadarkan rakyatku. Kalau sampai gagal, kau yang akan aku hukum," ancam Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Tapi apa mau dikata, Abu Nawas sudah terlanjur melaporkannya. "Tapi Paduka, mengapa hamba yang menjadi sasaran?" "Hamba hanya melaporkannya," ujar Abu Nawas. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Kalau kau menolak tugas ini, kau akan tetap mendapat hukuman," tegas Baginda Raja. Akhirnya dengan berat hati Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun kemudian pamit pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Setelah merenung lama, ia pun mendapatkan ide cemerlang. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sebuah kandang yang ukirannya sangat indah. Kandang tersebut ia gunakan untuk menaruh burung miliknya. Kemudian ia sesumbar kepada orang-orang bahwa burung yang ada di dalam kandang bukanlah burung sembarangan. Oleh karena itu, Abu Nawas memperlakukannya dengan penuh istimewa. Setiap hari ia membeli minyak wangi yang mahal hanya untuk mengolesi burung miliknya. Perilaku tersebut tentu saja membuat orang penasaran dan ingin mengetahui apa keistimewaannya. Suatu ketika, saat Abu Nawas pulang dari pasar, beberapa orang menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa sih keistimewaan burungmu itu?" Abu Nawas menjawab, "Burung itu bisa memberikan uang kepada pemiliknya sebanyak yang dia inginkan." Akhirnya dalam waktu sehari, kabar tentang burung ajaib milik Abu Nawas langsung menyebar ke seluruh penduduk Baghdad. Ada yang mempercayainya, ada pula yang tidak percaya. Lantas, untuk membuktikan rasa penasaran mereka pun berbondong-bondong mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, memperlakukan burungnya dengan penuh istimewa. "Hei Abu Nawas,
Apa benar burung milikmu bisa memberimu uang? Tanya mereka. Katanya sih begitu, jawab Abu Nawas. Jadi, selama ini burung itu tidak pernah memberimu uang? Tanya mereka lagi. Sampai saat ini sih belum. Tapi aku yakin suatu saat dia pasti akan memberiku uang sebab aku memperlakukannya dengan istimewa, jawab Abu Nawas. Tahuilah Abu Nawas, usahamu itu sia-sia. Mana mungkin seekor burung bisa memberimu uang? Percuma saja kamu memberinya minyak wangi yang mahal dan memperlakukannya secara istimewa. Itu justru akan membuatmu kehilangan banyak uang, kata mereka. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. Ia pun kemudian berkata, lalu bagaimana dengan kalian? Kalian rela mendatangi dukun pesugihan dengan menghabiskan uang yang banyak? Apa kalian yakin dengan mendatanginya usaha kalian bisa bertambah sukses? Yang ada uang kalian semakin berkurang. Karena untuk membayar dukun tersebut, saya masih mending lebih berharap kepada burung karena bagaimanapun dia tidak akan berbohong. Dengan kalian, dukun yang kalian datangi bisa berbohong, bahkan bisa menipu kalian, jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tersadar akan kekeliruannya. Sejak saat itu, mereka sudah tak lagi mendatangi dukun pesugihan. Akhirnya dalam kurang waktu seminggu, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan Baginda Raja. Seperti biasa, atas keberhasilannya, Baginda Raja memberi hadiah berupa pundi-pundi uang. Alkisah, Abu Nawas memiliki usaha baru. Ia membuat berbagai macam perlengkapan dapur seperti wajan, periuk, dan sejenisnya. Namun dari usaha yang dijalankannya, ia hanya memperoleh sedikit keuntungan. Beda halnya dengan kawan-kawannya yang mengelola kebun sayuran, mereka justru memperoleh hasil yang berlimpah. Meski demikian, Abu Nawas tetap bersyukur atas rezeki yang ia dapatkan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berkumpul di sebuah warung, tempat biasa mereka nongkrong bersama. Masing-masing dari mereka mulai menceritakan kesuksesan hasil perkebunannya, sementara Abu Nawas hanya menjadi pendengar setia. Lelaki pertama yang seorang petani timun berkata penuh semangat, "Hei kawan-kawan, selama ini aku menanam timun, ada satu pengalaman yang sangat menakjubkan." "Apa itu?" tanya yang lain penasaran. "Ketika waktunya panen, ada satu timun yang besarnya sepanjang ini," katanya sambil menentangkan tangan selebar mungkin. Lelaki kedua, petani wortel, tak mau kalah. "Itu belum seberapa. Waktu saya panen wortel, ada satu wortel yang besarnya seukuran batang pohon kelapa." Lelaki ketiga, petani kol, ikut menyombongkan dirinya. "Hanya seperti itu kalian bangga. Kalau dibandingkan dengan pengalamanku, kalian pasti kalah." "Oh iya? Emangnya pengalaman apa?" tanya mereka tak percaya. "Saat panen, ada satu kol yang besar seukuran lubang. Kalau kalian tidak percaya, datang aja ke rumahku. Bisa kalian lihat sendiri," jawabnya meyakinkan. "Wah, tidak disangka ya. Ternyata kita semua punya pengalaman yang menakjubkan," ujar salah satu dari mereka. Di tengah perbincangan penuh semangat itu, Abu Nawas justru tampak santai, asyik menghirup secangkir teh di tangannya. Ia seolah tak peduli dengan cerita-cerita hebat dari teman-temannya. Melihat itu, mereka pun menoleh dan bertanya, "Hei Abu Nawas, bagaimana denganmu? Apa kamu juga memiliki pengalaman menakjubkan selama membuat perlengkapan dapur?" Abu Nawas menoleh dan mengalihkan pandangannya kepada mereka. "Kalian bertanya padaku? Coba ulangi tadi. Aku kurang memperhatikannya," jawabnya santai. Mereka pun mengulangi pertanyaannya. "Selama kamu membuat peralatan dapur, pengalaman menakjubkan apa yang kamu alami?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Oh, soal itu. Aku pernah membuat wajan
yang ukurannya sebesar rumah. Sontak mereka semua terkejut. Emangnya ada orang yang minta dibuatkan wajan sebesar itu? Tanya mereka. Tentu saja ada, jawab pendek Abu Nawas. Kalau memang ada, lalu untuk apa wajan sebesar itu? Tanya mereka makin penasaran. Ya, untuk memasak sayuran kalian yang ukurannya tidak masuk akal, jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Mendengar itu mereka pun tertawa terpinggal-pinggal hingga tak bisa berkata apa-apa lagi. Cerita selanjutnya. Beginilah humor Abu Nawas ketika diminta untuk menghitung jumlah bintang di langit dan berikut cara menghitungnya, yang membuat Raja Harun Ar-Rasyid beserta rakyatnya tak bisa membantah. Pagi itu Raja Harun Ar-Rasyid sedang galau. Ia berjalan mondar-mandir ke kamar pribadinya. Sambil asik merenung, terlintas sebuah pertanyaan di benaknya. Berapakah jumlah bintang di langit dan bagaimana cara menghitungnya? Siang harinya Raja Harun Ar-Rasyid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit dan memberitahukan cara menghitungnya, maka ia akan memberikan beberapa koin emas sebagai hadiahnya. Pamflet pengumuman sayembara disebarkan ke seluruh penjuru wilayah kerajaan oleh petugas istana. Banyak yang penasaran tentang isi pamflet tersebut, sehingga berbondong-bondong warga mengerumuni. Beberapa orang sangat ingin berpartisipasi. Sayembara tersebut terbuka bagi siapapun kecuali Raja Harun Ar-Rasyid. Ia akan memimpin jalannya sayembara. Tiba saatnya sayembara dimulai, bertempat di lapangan luas sebelah istana Raja Harun Ar-Rasyid. Siapa yang bersedia maju duluan? Tanya Raja. Tanpa diduga, peserta pertama adalah komandan pengawal istana. Ia berjalan menuju arah Raja dengan langkah tegap dan santai. Berapa jumlah bintang di langit, wahai komandan pengawal istana? Tanya Raja. Jumlah bintang di langit itu jutaan, wahai baginda, jawab komandan pengawal istana dengan tegas. Bagaimanakah caramu menghitung? Raja kian penasaran. Komandan pengawal istana diam. Beberapa saat kemudian, geleng-geleng kepala sambil melirik Raja. Raja Harun Ar-Rasyid mempersilahkan komandan pengawal istananya untuk duduk kembali. Siapa lagi yang ingin mengikuti sayembaraku? Silahkan maju, ucap Raja. Kemudian seorang pedagang kain sutra melangkah ke arah Raja sambil membenahi pakaian yang kurang rapi. Berapa jumlah bintang di langit, wahai pedagang kain? Tanya Raja. Miliaran, wahai baginda, jawab pedagang. Bagaimanakah caramu menghitungnya? Tanya Raja lagi. Karena ekspresi pedagang kain sama seperti peserta pertama, Raja pun mempersilahkan untuk kembali ke tempat. Raja berjalan bolak-balik di atas singgasananya, lantas berteriak, "Siapa lagi yang ingin mencoba? Mari berhitung mundur dari angka 10. Jika tidak ada yang mampu menjawab dengan benar, maka sayembara ini aku anggap selesai." Menuju hitungan mundur ke angka 2, Abu Nawas mengacungkan tangan sambil merangsek masuk ke depan. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, wahai Paduka," sergah Abu Nawas. "Berapa jumlah bintang di langit, hai Abu Nawas, dan bagaimanakah cara menghitungnya?" "Sebelum menjawab pertanyaan tuanku, hamba minta disediakan seekor kuda jantan besar," pintanya. Beberapa panitia sayembara lantas membawa jenis hewan yang diminta oleh Abu Nawas. "Begini baginda Raja, jumlah bintang di langit sama dengan semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini," sambil menunjuk ke arah kuda. "Cara menghitungnya pun simple, tinggal mulai dari angka 1 sampai selesai kan?" "Baginda hitung sendiri kalau tidak percaya," jawab Abu Nawas. Kerumunan peserta pun saling pandang satu sama lain. Beberapa saat kemudian hening menyelimuti sayembara tersebut. Semua terpana dengan jawaban Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid berpikir bahwasanya tidak mungkin bisa menghitung semua bulu kuda yang ada di kerajaan ini. Akhirnya, sambil cemberut, Raja memberikan hadiah beberapa batang emas kepada Abu Nawas. Sembari berjalan menuju rumah masing-masing,
Beberapa warga nampak saling berbisik, kok bisa ya gitu ya? Dan kali ini raja pun mengakui kehebatan Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan para menteri di istana untuk membahas permasalahan penting kerajaannya. Abu Nawas yang dikenal sebagai penasihat cerdik dan jenaka juga turut diundang dalam pertemuan tersebut. Setelah pembahasan selesai, Baginda Raja memberi peringatan keras kepada semua yang hadir. Besok, kalian semua harus datang tepat waktu. Jika ada yang terlambat, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman, ancam Baginda Raja dengan suara tegas. Semua yang hadir pun membungkuk hormat dan memohon diri untuk pulang, termasuk Abu Nawas. Keesokan paginya seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar untuk menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu laku, ia pun mampir ke sebuah warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir teh. Ternyata di warung itu banyak kawan-kawannya yang berkumpul. Abu Nawas pun ikut nimbrung dan larut dalam obrolan yang hangat penuh tawa. Saking asiknya berbincang, Abu Nawas sampai lupa bahwa hari itu ia punya janji penting, menghadiri rapat lanjutan bersama Baginda Raja. Menjelang siang, sang istri datang tergopoh-gopoh menghampirinya. "Wahai suamiku, barusan ada utusan istana datang mencarimu," ujar istrinya cemas. "Astagfirullah, aku lupa. Hari ini aku ada janji dengan Paduka Raja," seru Abu Nawas terkejut. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung meninggalkan warung dan kawan-kawannya lalu berlari menuju istana sambil membatin. "Wah, kali ini pasti aku kena hukuman." Sesampainya di istana, ternyata benar. Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Melihat Abu Nawas yang datang terlambat, Baginda Raja langsung menegur. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tanyanya dengan nada dingin. Dengan wajah ketakutan, Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku bersalah," jawab Abu Nawas penuh penyesalan palsu. "Bukankah aku sudah peringatkan? Siapapun yang datang terlambat akan dihukum," ucap Baginda Raja. Abu Nawas segera bersilat lidah. Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa alasan." "Lalu, apa alasanmu?" tanya Baginda penasaran. "Begini Paduka, dalam perjalanan menuju istana, saya terus dibuntuti bayangan hitam. Saya sudah coba menghindar, tapi bayangan itu selalu mengikuti kemanapun saya pergi. Karena itulah saya jadi sangat ketakutan, dan akhirnya terlambat sampai," jelas Abu Nawas. Seketika ruangan tampil menjadi hening, para menteri saling pandang. Baginda Raja mengerutkan dahinya. "Bayangan hitam?" tanya salah satu menteri. "Siapa itu?" "Saya sendiri tak tahu Tuan Menteri," jawab Abu Nawas pura-pura serius. "Siang bolong seperti ini, mana mungkin ada setan?" ucap Baginda Raja setengah curiga. "Kamu jangan mengada-ngada Abu Nawas. Kalau Paduka tak percaya, saya bisa tunjukkan sekarang juga," kata Abu Nawas mantap. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri ikut bersama Abu Nawas keluar ruangan menuju halaman istana. Saat matahari bersinar terik, Abu Nawas berdiri di tengah lapangan. Ia menunjuk bayangan tubuhnya sendiri yang jatuh ke tanah. Lihat Paduka, bayangan hitam itu masih mengikuti saya." Lalu ia mulai berlari kecil sana kemari sambil berteriak. "Dia mengikutiku, kemanapun aku pergi, dia tak pernah berhenti membuntutiku." Melihat tingkah Abu Nawas yang seperti orang dikejar bayang-bayang secara harfiah, Baginda Raja dan para menteri tak bisa menahan tawanya. Mereka tertawa terpinggal-pinggang, hingga beberapa bahkan memegang perutnya. Ternyata, bayangan hitam yang dimaksud Abu Nawas hanyalah bayangan tubuhnya sendiri, yang muncul karena sinar matahari. Tawa yang lepas membuat suasana istana menjadi cair. Ketegangan yang tadinya menyelimuti rapat pun berubah menjadi ringan. Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Sudahlah Abu Nawas. Kau ini memang selalu punya akal ajaib.
Aku ampuni keterlambatanmu, ucap Baginda Raja tertawa geli. Abu Nawas pun diizinkan untuk bergabung dalam rapat tanpa hukuman sedikit pun. Bahkan ia malah berhasil menghibur seluruh istana. Ia datang dengan keyakinan penuh, menantang Abu Nawas untuk berdebat tentang Tuhan. Mengaku tak percaya pada apapun yang tak bisa dilihat. Tamu asing itu merasa dirinya telah menang sebelum debat dimulai. Namun ia tak menyangka pertanyaan sederhana dari Abu Nawas justru membuat seluruh keyakinannya runtuh perlahan. Beginilah kisah selengkapnya. Pada suatu hari ketika Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, datanglah seorang tamu asing yang ingin mengajaknya berdebat. Tamu tersebut ternyata seorang ateis. "Apakah kamu yang bernama Abu Nawas?" tanya tamu asing itu. "Ya benar. Ada perlu apa kau mencariku?" jawab Abu Nawas. "Aku ingin mengajakmu berdebat tentang ketuhanan," kata tamu asing tersebut. Memangnya kau tak percaya adanya Tuhan?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja aku percaya, sebab aku adalah seorang ateis," jawabnya singkat. "Oh, begitu. Jadi, kau terlahir dari keluarga ateis?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak, keluargaku penganut agama yang taat." "Tidak, keluargaku penganut agama yang taat, tapi aku memilih jalanku sendiri. Karena menurutku Tuhan hanyalah hasil imajinasi manusia. Padahal sebenarnya nggak ada Tuhan," jelas tamu asing tersebut. "Sejak kapan kau menjadi ateis?" tanya Abu Nawas lagi. "Sekitar 2 tahun yang lalu," jawabnya. "Baru 2 tahun?" jawab Abu Nawas tersenyum tipis. "Berarti kau masih pemula. Lebih baik cari lawan debat yang sepadan." "Hei, jangan meremehkanku," seru tamu asing tersebut. "Meskipun baru 2 tahun, sudah banyak yang kalah berdebat denganku." "Oh, baiklah," kata Abu Nawas dengan tenang. "Kalau kau memang memaksa, aku terima tantanganmu. Tapi, sebelum debat dimulai, ada satu syarat. Jika kau bisa menjawab pertanyaanku, maka debat akan kita lanjutkan." "Silakan, apa pertanyaannya?" jawab tamu asing dengan penuh percaya diri. Abu Nawas pun bertanya, "Kau tahu, seekor kuda, seekor sapi, dan seekor kambing, ketiganya sama-sama makan rumput. Tapi kotoran kambing berbentuk pelet bulat-bulat, kotoran sapi lembab dan datar, sedangkan kotoran kuda berbentuk gumpalan. Menurutmu, mengapa hal itu bisa terjadi?" Tamu asing itu langsung terdiam. Ia berpikir cukup lama, namun akhirnya menyerah. "Ya, aku mengaku tak tahu," katanya. "Tapi apa hubungannya dengan debat kita?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Apakah kau merasa sudah layak berdebat tentang Tuhan yang maha suci, maha mulia, maha bersih? Sedangkan soal kotoran saja kau tak tahu." Mendengar jawaban itu, tamu asing hanya bisa terdiam. Dalam hatinya ia mengakui, orang ini benar-benar cerdas. Aku harus mencari cara lain untuk menghadapinya. Akhirnya ia berkata, "Baiklah, kalau begitu, ajari aku tentang ketuhanan agar aku bisa yakin bahwa Tuhan itu memang ada." Abu Nawas pun mulai menjelaskan. "Apa kau percaya jika ada perahu yang tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya?" "Oh, itu tidak mungkin," jawab tamu asing. "Lalu, apa kau percaya jika ada sebuah rumah yang tiba-tiba terbentuk tanpa ada yang membuatnya?" "Itu juga mustahil," jawabnya lagi. "Begitu pula dengan alam semesta," jelas Abu Nawas. "Tidak mungkin ia ada dengan sendirinya, tanpa ada yang menciptakan. Dan siapa lagi jika bukan Tuhan yang maha segalanya?" Tamu asing mencoba membantah. "Itu bisa saja terjadi karena fenomena alam, sedangkan perahu dan rumah memang harus dibuat lah." Abu Nawas tersenyum. "Contoh yang kusebutkan hanyalah batas kemampuan manusia. Manusia bisa membuat rumah dan perahu,
tapi tak mungkin menciptakan alam semesta. Sebab ada yang jauh lebih hebat dari manusia itu sendiri, yaitu Dia yang menciptakan seluruh alam dan makhluk. Namun, tamu asing masih bersikeras. Aku tetap tak percaya. Belum ada bukti nyata bahwa Tuhan itu ada. Setauku tidak ada makhluk yang lebih hebat dari manusia. Abu Nawas menatapnya lalu bertanya, kalau gitu, bisakah manusia menghindar dari kematian? Dari mana datangnya kematian itu? Mungkin manusia bisa memperbaiki rumah yang roboh. Mungkin bisa menambal perahu yang bocor. Itu batas kemampuan manusia. Tapi apakah manusia bisa memastikan dirinya tidak mati? Tentu tidak, karena manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Abu Nawas berkata lagi, manusia pasti menua lalu mati, seperti rumah dan perahu. Sekuat apapun, suatu saat pasti akan rusak. Begitu pula manusia, jasadnya akan hancur dan hanya menyisakan tulang belulang. Semua itu adalah bukti adanya Tuhan yang Maha mengatur kehidupan dan kematian. Mendengar penjelasan itu, tamu asing terdiam lama, hatinya terguncang. Perlahan, ia mulai meninggalkan keyakinannya sebagai seorang ateis. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat mengendarai kuda pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai, tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul. Abu Nawas pun menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara itu, sekumpulan anak muda di sebelah tampak asik mengobrol, diselingi canda dan tawa. Suara obrolan dan tawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas berkata, pemuda zaman sekarang, minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suara mereka tidak direndahkan. Abu Nawas membalas, sudahlah, namanya juga anak muda. Kita sebagai orang tua harus lebih bijak dan arif. Yang lain menimpali, benar apa yang dikatakan Abu Nawas, orang tua memang lebih arif daripada anak muda. Sekumpulan anak muda di sebelahnya merasa tidak terima mendengar hal itu. Salah satu dari mereka berkata, kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat dari kalian. Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda, tapi Abu Nawas berbeda pendapat. Ia sama sekali tidak setuju. Kata siapa? Menurutku tua atau muda sama saja tenaganya. Waktu masih muda sama saja, ketika sudah tua juga. Wahai Pak Tua, coba buktikan ucapanmu, kata salah satu pemuda. Baik, akan aku buktikan. Kau lihat kuda yang kunaiki? Waktu aku masih muda, aku tak kuat mengangkatnya. Dan sekarang, ketika sudah tua, aku masih juga tak kuat, jawab Abu Nawas. Kalau kau tak percaya, coba angkat kuda itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku, lanjut Abu Nawas. Mendengar itu spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpinggal-pinggal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Semua orang bermimpi menjadi kaya atau pejabat istana. Di hadapan kemewahan dan kekuasaan, Abu Nawas justru melihat sesuatu yang sering luput dari perhatian orang-orang besar. Dalam obrolan santai bersama Baginda Raja, satu pertanyaan sederhana merubah menjadi sindiran halus yang membuat sang raja tertawa, sekaligus tersadar. Begini kisah selengkapnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja duduk santai bersama Abu Nawas. Ketika mereka sedang asik berbincang kesana kemari, terlintas di benak Baginda Raja sebuah pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Abu Nawas,
Andai kau mau menjadi pejabat istana, hidupmu pasti akan kaya. Apa sih enaknya jadi orang miskin? Tanya Baginda Raja. Dengan enteng Abu Nawas menjawab, Siap malam saya bisa tidur nyenyak Paduka, karena tidak takut kemalingan. Mana ada maling yang mau mencuri di rumah orang miskin? Jawaban spontan itu membuat Baginda Raja tertawa lepas. Sekarang gantian saya yang bertanya Paduka. Apa sih enaknya jadi orang kaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja banyak Abu Nawas. Apapun yang kau inginkan pasti bisa terbeli. Bisa menyuruh orang miskin melakukan sesuatu untuk dikerjakan. Jawab Baginda Raja. Kalau begitu, lanjut Baginda Raja. Apa tak enaknya menjadi orang miskin, wahai Abu Nawas? Banyak Paduka. Orang miskin seperti saya ini seringkali keinginannya tidak kesampaian dan jarang sekali makan hidangan yang enak-enak. Jawab Abu Nawas jujur. Oh, begitu ya. Lalu menurutmu, apakah ada orang yang lebih buruk daripada hidup sebagai orang miskin? Tanya Baginda Raja lagi. Tentu saja ada Paduka. Jawab Abu Nawas dengan tenang. Yaitu hidup sebagai temannya orang miskin. Orang seperti itu tidak punya perasaan karena suka menyuruh seenaknya. Menyadari bahwa perkataan Abu Nawas itu menyindir dirinya, Baginda Raja justru tertawa terpingkal-pingkar. Kurang ajar kamu Abu Nawas, seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Ketika sebuah kesempatan dimanfaatkan dengan licik, keadilan seringkali terlihat kalah di awal. Seorang petani yang terdesak kebutuhan air justru terjebak dalam permainan kata-kata yang merugikan. Namun ia lupa satu hal, kelicikan hanya akan bertahan sampai bertemu kecerdikan Abu Nawas. Begini kisah selengkapnya. Alkisah, ada seorang petani yang memiliki ladang di perkebunan. Ladang itu biasanya ia gunakan untuk menanam sayur-sayuran dan berbagai tanaman lainnya. Namun pada tahun itu musim kemarau melanda cukup panjang. Sang petani pun kebingungan mencari sumber air sebab tahun-tahun sebelumnya ia selalu mengandalkan hujan untuk mengairi tanamannya. Di sebelah ladang miliknya terdapat sebuah sumur dengan air yang melimpah. Melihat hal itu, si petani pun berinisiatif untuk membeli sumur tersebut. Wahai kawan, bolehkah aku membeli sumur milikmu? Tanya si petani. Boleh, asal harganya cocok. Jawab si pemilik sumur. Baiklah, berapa harga yang kau inginkan? Harganya 100 dinar, jawabnya singkat. Hah? 100 dinar? Mahal sekali, seru si petani. Kalau tidak mau ya udah, aku tidak memaksa, ujar pemilik sumur. Namun karena sangat membutuhkan air untuk ladangnya, si petani pun akhirnya terpaksa menyetujui pembelian sumur itu dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Ternyata pemilik sumur tersebut adalah orang yang licik. Ia masih ingin mengambil keuntungan lebih. Esok harinya, ketika si petani hendak mengambil air, tiba-tiba pemilik sumur menegurnya. Hei, aku hanya menjual sumurnya, bukan airnya. Air itu masih milikku. Kalau kau mau mengambilnya, kau juga harus membayar. Si petani pun terkejut dan langsung memprotes. Apa-apaan ini? Aku sudah membeli sumur dengan harga yang mahal. Seharusnya air di dalamnya juga milikku. Namun pemilik sumur tetap ngotot. Oh tidak, perjanjian hanya sumur, bukan airnya. Jadi air itu tetap milikku. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Warga sekitar yang mendengar keributan segera berdatangan untuk menengahi. Sudah, lebih baik bawa masalah ini ke pengadilan saja, saran salah seorang warga. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Tuan Hakim. Namun Tuan Hakim sendiri kebingungan memutuskan perkara tersebut. Maka ia pun memanggil Abu Nawas untuk dimintai pendapat. Tak lama kemudian Abu Nawas datang. Apa masalah kalian? Tanyanya. Si petani pun menjelaskan.
Begini Tuan Abu, aku sudah membeli sumur darinya. Tapi setelah aku beli, aku tidak boleh mengambil airnya, padahal aku sudah membayar mahal. Abu Nawas menoleh ke pemilik sumur. Benarkah begitu? Apa alasanmu? Pemilik sumur menjawab dengan santai. Benar. Saat ia membeli, perjanjiannya hanya sumur, bukan air. Jadi air itu tetap milikku. Abu Nawas mengerenyit. Dalam hatinya ia tahu orang ini sangat licik. Namun ia telah menyiapkan siasat untuk membuatnya kapok. Baiklah, kata Abu Nawas. Yang dikatakan pemilik sumur memang benar. Air itu memang miliknya. Jadi kalau kamu mau mengambil air, kamu harus membayar. Si petani terkejut. Apa? Ini tidak adil Tuan Abu. Sementara itu, pemilik sumur tertawa puas. Lihat kan, keputusan Tuan Abu sangatlah adil, katanya dengan sombong. Tunggu dulu, kata Abu Nawas menukas. Aku belum selesai bicara. Air di dalam sumur memanglah milikmu. Tapi sumurnya adalah milik si petani. Karena itu, aku perintahkan kau untuk segera mengeluarkan seluruh airmu dari dalam sumur. Jangan sampai tersisa setetes pun. Tetapi itu tidak mungkin Tuan Abu, seru pemilik sumur panik. Kalau begitu kau harus membayar sewa tempat, jawab tegas Abu Nawas. Sebab airmu berada di dalam sumur milik si petani. Wahai petani, berapa harga sewa per jari? 10 dinar Tuan Abu, jawab si petani mantap. Nah, kata Abu Nawas, mulai sekarang dan seterusnya kau harus membayar 10 dinar setiap hari kepada si petani. Si pemilik sumur pun langsung pucat pasi. Ini tidak masuk akal, kenapa aku harus membayar sewa tiap hari? Ya, itu terserah padamu, jawab Abu Nawas dengan tenang. Jika kau tetap bersikeras dengan air itu milikmu, maka kau wajib membayar sewa, kecuali kau ikhlaskan air itu menjadi milik si petani. Akhirnya dengan wajah kecewa, pemilik sumur pun menyerah. Baiklah, air itu biarlah menjadi miliknya. Si petani pun tersenyum lega. Awalnya ia mengira Abu Nawas tidak adil. Namun ternyata semua itu hanyalah siasat untuk memperdayai pemilik sumur yang licik. Berkat kecerdikan Abu Nawas, rencana jahat itu pun gagal total. Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan 3 orang tamu dari desa. Ketiga orang ini adalah Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Mereka sedang mengalami permasalahan yang cukup rumit. Dan karena itulah mereka datang untuk meminta solusi kepada Baginda Raja. Apa permasalahan yang membuat kalian bingung? Tanya Baginda Raja. Salah satu dari mereka, Ahmad, menjawab, Paduka yang mulia, saya mempunyai 3 ekor kambing betina dan teman saya, Zulfikar, mempunyai 1 ekor kambing jantan. Kami berdua sepakat menitipkan semua kambing itu kepada Wahab untuk dikembangbiakkan. Tapi kami juga sudah membuat kesepakatan bahwa jika kambing-kambing itu beranak, maka keuntungannya akan dibagi 3. Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut. Saya mendapat separuh dari kambing yang ada. Zulfikar mendapat 1/3 dan Wahab mendapat 1/8, jelas Ahmad. Lalu, apakah kambing itu sudah beranak pinak? Tanya Baginda Raja. Sudah Baginda, jawab Ahmad. Tapi sekarang jumlah kambingnya ada 23. Nah, dengan jumlah tersebut, kami bingung bagaimana cara membaginya sesuai kesepakatan. Mendengar keluhan itu, Baginda Raja terdiam dan mulai berpikir. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian itu bukanlah hal mudah. Jika Ahmad mendapat setengah, berarti ia mendapat 11,5 ekor. Zulfikar yang mendapat 1/3 berarti memperoleh 7/2/3 ekor. Dan Wahab yang mendapat 1/8 berarti hanya mendapat 2/7/8 ekor. Tentu tidak mungkin membagi kambing dengan cara dipotong-potong begitu. Justru akan semakin rumit, pikir Baginda Raja.
Para pejabat dan menteri yang hadir pun tak sanggup memecahkan masalah itu. Melihat keadaan tersebut, Baginda Raja akhirnya memutuskan untuk memanggil Abu Nawas. Mungkin Abu Nawas bisa mengatasi masalah ini, gumam Baginda Raja dalam hati. Lalu Baginda menyuruh prajurit untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas menghadap. Ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apa hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ahmad, Zulfikar, dan Wahab. Oh, kalau begitu sih gampang Paduka, jawab Abu Nawas santai. Insya Allah saya bisa menyelesaikannya dengan adil. Tapi saya minta tolong, kambing-kambingnya dibawa masuk dulu ke dalam istana. Lanjutnya, akhirnya ke-23 ekor kambing itu dituntun masuk. Setelah menghitung ulang dan memastikan jumlahnya benar, Abu Nawas berkata, Paduka yang mulia, izinkan saya meminjam 1 ekor kambing milik Baginda. Baginda pun meminjamkan seekor kambing, sehingga jumlahnya menjadi 24 ekor. Sekarang jumlahnya 24. Pak Ahmad, karena Anda mendapat setengah bagian, silahkan ambil 12 ekor kambing, ujar Abu Nawas. Ahmad pun mengambil 12 ekor. Zulfikar, Anda mendapat sepertiga, jadi silahkan ambil 8 ekor. Lanjut Abu Nawas. Zulfikar pun mengambil bagiannya. Dan Pak Wahab, karena Anda mendapat 1/8, silahkan ambil 3 ekor kambing, kata Abu Nawas. Wahab juga mengambil bagiannya. Nah, sekarang tinggal 1 ekor. Karena kambing itu saya pinjam dari Baginda Raja, maka saya kembalikan ke Baginda, jelas Abu Nawas. Dengan demikian, semuanya mendapat hak sesuai kesepakatan, tanpa harus memotong-motong kambing. Ketiga orang itu pun merasa puas dengan solusi yang diberikan Abu Nawas. Maka mereka berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Baginda Raja juga berterima kasih kepada Abu Nawas dan memberikan hadiah karena telah membantu menyelesaikan persoalan rakyatnya. Banyak orang gemar mengajarkan etika dan kesopanan kepada orang lain, tapi sedikit yang benar-benar memahami maknanya. Pada suatu hari, seorang petapa suci datang dengan niat mulia. Ia ingin menyadarkan Abu Nawas yang dianggapnya tak beretika. Namun ia tak menyangka, pertemuan singkat itu justru akan berakhir dengan pelajaran yang menohok. Bukan untuk Abu Nawas, melainkan untuk dirinya sendiri. Pada suatu hari, datanglah seorang petapa suci yang merasa terpanggil untuk menyadarkan Abu Nawas. Menurutnya, tingkah laku Abu Nawas selama ini tidak mencerminkan manusia yang memiliki etika, moral, dan kesopanan. Ia ingin menunjukkan bahwa ajaran keyakinannya selalu mengedepankan cinta, kasih, dan sikap saling memuliakan sesama. Tujuan utamanya tak lain agar Abu Nawas tertarik dan mengikuti keyakinannya. Maka berangkatlah sang pertapa ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia langsung mengetuk pintu. Ketika Abu Nawas membukanya, ia terkejut melihat seorang pertapa datang berkunjung. Namun dengan ramah, ia tetap mempersilahkan tamunya masuk. Ada keperluan apa Tuan datang jauh-jauh ke rumah saya? Tanya Abu Nawas dengan sopan. Dengan terus terang, sang petapa menjawab, Aku datang untuk mengajarkan kepadamu tentang etika, norma, dan kesopanan dalam bermasyarakat. Dalam agamaku, cinta, kasih, dan memuliakan sesama adalah sebuah kewajiban. Abu Nawas menjawab dengan tenang, Begini Tuan, meskipun saya seorang muslim, saya tetap menghormati keyakinan Anda. Dan Anda sebagai tamu, Anda tetap saya muliakan. Namun, selama perbincangan berlangsung, sang pertapa tak henti-hentinya mencoba mendoktrin Abu Nawas agar mengikuti ajarannya. Melihat gelagat itu, Abu Nawas pun memutuskan untuk sedikit mengerjainya. Tentu saja dengan cara konyol, khas Abu Nawas. Bagaimana kalau kita makan dulu? Tawar Abu Nawas. Oh,
Itu bagus, saya juga sudah lapar, jawab sang petapa. Abu Nawas kemudian membawa 2 piring kosong dan 1 nampan berisi 2 potong daging, 1 kecil dan 1 besar. Ia menyerahkan 1 piring kosong kepada sang petapa dan 1 lagi untuk dirinya sendiri. Setelah itu Abu Nawas mengambil potongan daging kecil dan meletakkannya di piring sang petapa. Sementara potongan daging besar ia ambil untuk dirinya sendiri. Sang petapa langsung menegur, "Wahai Abu Nawas, itu tidak sopan, itu tidak beretika. Seorang tamu harusnya diberi yang lebih baik." "Berarti caraku salah?" tanya Abu Nawas berpura-pura polos. "Iya Abu Nawas, itulah tujuanku datang kemari, mengajarkanmu bagaimana cara benar dan menghormati tamu," jawab sang petapa. "Oh, begitu ya," balas Abu Nawas sambil mengembalikan 2 potong daging ke dalam nampan. "Kalau begitu, boleh aku bertanya? Jika kau jadi aku, apa yang kau lakukan?" "Aku akan mengambilkan daging yang besar untukmu Abu Nawas," jawab sang petapa yakin. Abu Nawas pun mengambil daging besar dan menaruhnya di piringnya sendiri. "Lalu aku akan mengambil daging yang kecil untuk diriku sendiri," lanjut sang petapa. Abu Nawas pun mengambil daging kecil dan meletakkannya di piring sang petapa. "Ini silahkan dimakan," ucap Abu Nawas sambil tersenyum. Sementara sang petapa hanya mendapatkan daging kecil, Abu Nawas menikmati daging besar di hadapannya. Setelah ia selesai makan, Abu Nawas berkata, "Bukankah hasil akhirnya sama saja dengan yang aku lakukan di awal tadi?" Sang petapa pun terdiam. Tak lama kemudian, Abu Nawas kembali bertanya, "Tuan, apakah Anda tahu bagaimana tata cara makan yang baik?" "Oh, itu mudah. Pertama, saya akan memanjatkan syukur atas rezeki yang saya terima. Setelah itu, saya makan perlahan dan mengunyah dengan mulut tertutup," jawab sang petapa dengan yakin. "Itu salah," sahut Abu Nawas tegas. "Kenapa salah? Itu sesuai etika dan norma dalam menghormati makanan," bantah sang petapa. "Yang kamu lakukan itu hanya adab di permukaan," jelas Abu Nawas. "Yang lebih baik dan penting adalah memastikan makanan itu berasal dari jalan yang halal. Bila seorang memakan makanan yang haram, meskipun dengan 1000 adab, tidak ada manfaatnya. Bahkan, makanan haram akan mengotori hati dan membuatnya menjadi hitam." Mendengar penjelasan itu, sang petapa suci pun terdiam. Ia sadar justru dirinya yang sedang dipermainkan dan diajari. Akhirnya ia pun pamit pulang, meninggalkan rumah Abu Nawas dengan langkah kikuk dan hati penuh pertanyaan. Suatu hari Abu Nawas membuat kehebohan di kota Baghdad. Dia keluar dari rumahnya di siang hari sambil membawa lampu minyak dan berjalan ke setiap sudut kota sambil celingak-celinguk kanan kiri. Tingkah lakunya ini membuat warga kota bingung. Bagaimana mungkin orang sejelas Abu Nawas berjalan di siang hari sambil membawa lampu? Beberapa orang mulai membicarakannya, menganggap Abu Nawas mulai gila. Mereka berkata, Abu Nawas pasti sudah kehilangan akalnya, dan Raja Harun al-Rasyid pasti malu memiliki staf yang gila seperti Abu Nawas. Namun, Abu Nawas tidak peduli dengan semua omongan orang itu. Keesokan harinya, dia keluar lagi, bahkan lebih pagi, dengan lampu minyak masih setia di tangannya. Dia tetap berjalan sambil memperlihatkan tingkah yang sama. Pada hari ketiga, beberapa orang mulai merasa tidak sabar dengan tingkah Abu Nawas. Undang-undang Baghdad melarang orang gila berkeliaran karena dianggap berbahaya. Maka Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Beberapa musuh politik Raja Harun al-Rasyid bahkan merasa senang dengan kejadian ini, karena mereka bisa menggunakan kegilaan Abu Nawas untuk merusak reputasi raja. Raja Harun al-Rasyid sendiri merasa malu.
Dia memanggil Abu Nawas dan bertanya dengan nada keras. Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan membawa lampu di siang hari? Abu Nawas menjawab dengan tenang. Saya mencari neraka Paduka yang mulia. Raja Harun al-Rasyid merasa semakin yakin bahwa Abu Nawas sudah gila. Namun, Abu Nawas tak gentar. Dia meminta agar semua orang yang menangkapnya dikumpulkan di depan istana. Setelah berkumpul, Abu Nawas berkata, "Wahai kalian yang mengaku waras, apakah kalian tidak menganggap orang lain yang berbeda pikiran dengan kalian sebagai munafik? Dan apakah kalian tidak mengatakan bahwa mereka sesat dan akan masuk neraka?" Orang-orang itu menjawab, "Benar." Dengar itu, Abu Nawas bertanya kembali, "Jika saya munafik, sesat, dan akan masuk neraka, di manakah neraka itu? Dan siapakah yang memiliki neraka itu?" Orang-orang mulai merasa kebingungan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang masuk neraka. Raja Harun al-Rasyid pun tertawa kecil mendengar kata-kata Abu Nawas. Dengan akal sehatnya, Abu Nawas menunjukkan bahwa menilai seseorang dan menyatakan mereka masuk neraka adalah tindakan yang kurang pantas. Bisakah manusia benar-benar memperpanjang umur dan hidup selama yang ia mau? Pertanyaan itulah yang membuat Baginda Raja gelisah hingga mengumpulkan para cendekiawan terbaik di negerinya. Namun siapa sangka jawaban paling tak terduga justru datang dari Abu Nawas. Jawaban sederhana yang membuat seluruh istana terdiam sebelum akhirnya meledak dalam tawa. Pada suatu hari Baginda Raja sedang termenung di singgasananya. Ia tampak memikirkan sesuatu yang serius. Salah satu menteri istana menghampiri dan bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, hamba perhatikan sepertinya Paduka sedang gelisah. Apa yang sedang Paduka pikirkan?" Baginda Raja menjawab, "Aku memikirkan bagaimana nasib kerajaanku kelak setelah aku tiada. Apakah akan tetap berjaya seperti ini atau malah sebaliknya? Andaikan aku seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bisa memimpin kerajaan sampai di usia tua." Sang menteri membalas, "Paduka yang mulia, hamba selalu mendoakan Paduka agar diberi umur panjang dan bisa memimpin kerajaan ini sampai tua." Baginda Raja kemudian bertanya, "Apakah kau tahu rahasia agar umur panjang?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang menteri sempat merasa heran. "Paduka ingin berumur panjang seperti Nabi Khidir?" tanya sang menteri. "Kalaupun bisa, tentu aku juga mau. Tapi, apakah kau tahu rahasianya?" jawab Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, kalau soal itu hamba tidak tahu." Mengapa tidak menanyakan saja pada para cendekiawan?" usul sang menteri. Usulan tersebut disambut gembira oleh Baginda Raja. Ia pun segera memerintahkan beberapa pengawal untuk mengundang para cendekiawan di kota Baghdad. Ketika para tamu undangan telah datang, salah satu menteri berkata kepada Baginda Raja, "Maaf Paduka yang mulia, tetapi Paduka telah melewatkan satu orang untuk diundang." "Oh iya? Siapa itu?" tanya Baginda Raja. "Abu Nawas Paduka yang mulia. Sekaligus untuk menguji seberapa cerdas dan cerdiknya bila mereka dibandingkan dengan Abu Nawas," jawab sang menteri. Benar juga katamu. Baiklah, panggil dia kemari secepatnya." Kemudian diundanglah Abu Nawas untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Singkat cerita, setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja membuka percakapan. "Aku ingin mendengar pendapat kalian masing-masing. Apa rahasianya agar umur panjang?" tanya Baginda Raja. Cendekiawan pertama menjawab, "Paduka harus rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan bergizi. Dengan begitu, bukan hanya umur Paduka yang panjang, tapi tubuh Paduka juga akan selalu sehat dan kuat." Baginda Raja membalas, Aku tak yakin. Nyatanya banyak orang sehat yang mati di usia muda. Aku rasa pendapatmu kurang tepat." Kemudian giliran cendekiawan kedua memberikan pendapatnya.
Paduka yang mulia harus rajin bersedekah, karena dengan bersedekah bisa membuat umur menjadi panjang dan menghindarkan Paduka dari penyakit. Itu benar. Tapi ada juga orang yang rajin sedekah meninggal di usia muda. Jawab Baginda Raja. Itu karena sudah takdirnya Paduka. Ajal manusia siapa yang tahu, ujar cendekiawan kedua membela diri. Memang betul. Tapi pada intinya ada juga yang meninggal di usia muda, bukan? Balas Baginda Raja. Cendekiawan kedua pun terdiam. Kini giliran cendekiawan ketiga. Menurut saya cara yang paling tepat adalah menyambung silaturahmi Paduka. Bukankah dalam ajaran agama kita bila seorang menyambung silaturahmi akan diberi umur panjang? Iya ya, aku setuju. Tapi bukankah ada juga orang yang meninggal di usia muda meski rajin menyambung silaturahmi? Tanya Baginda Raja. Itu karena sudah ditakdirkan meninggal di dunia di usia muda Paduka. Tak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir kematian meskipun hanya sedetik, ujar cendekiawan ketiga. Iya benar, tapi pada intinya ada juga yang meninggal dunia di usia muda, kata Baginda Raja. Terakhir giliran Abu Nawas. Hai Abu Nawas, bagaimana pendapatmu? Apa rahasianya agar umur panjang? Tanya Baginda Raja. Oh, itu mudah Paduka yang mulia. Rahasianya hanya satu, bahkan Paduka bisa berumur panjang seperti Nabi Khidir, jawab Abu Nawas. Benarkah? Beritahu aku apa rahasianya, desak Baginda Raja tak sabar. Rahasianya adalah jangan mati. Bila seorang bisa menerapkan hal itu, dia akan hidup kekal, kata Abu Nawas. Tapi bagaimana bila ternyata dia meninggal dunia di usia muda? Tanya Baginda Raja. Berarti dia tidak menerapkan hal tersebut, makanya dia mati. Coba kalau dia jangan mati, pasti dia akan tetap hidup, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Meskipun jawabannya terdengar konyol, tak seorang pun yang mampu membantahnya. Begitulah kecerdikan Abu Nawas dalam memainkan kata-kata. Bagaimana jadinya jika keserakan membuat seorang kehilangan segalanya dalam sekejap? Inilah kisah ketika kecerdikan Abu Nawas diuji oleh seorang tuan tanah yang pelit dan tamak. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa orang serakah seringkali terjebak dalam ambisinya sendiri. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun sayangnya tuan tanah itu terkenal pelit dan bakhil. Tidak hanya itu, selain menjadi tuan tanah, ia juga berprofesi sebagai rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah. Sebagai seorang ulama sufi, ia ingin agar tetangganya ini bertobat. Setelah merenung cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide cemerlang. Keesokan harinya, ia menemui kawan-kawannya yang sedang nongkrong di warung. Tadi malam aku bermimpi mendapat sebuah wangsit yang tidak bisa aku tolak, ucap Abu Nawas membuka percakapan. Apa isi wangsit dalam mimpimu itu Abu Nawas? Tanya salah satu orang kawannya. Aku mendapatkan pesan, apapun yang dititipkan kepadaku pasti akan beranak, jawab Abu Nawas. Mereka pun bingung. Maksudnya gimana itu Abu Nawas? Jadi begini. Kalau kalian menitipkan seekor ayam, maka dalam beberapa hari ayam itu akan menjadi beranak dan jumlahnya bertambah. Begitu pula jika kalian menitipkan uang, maka beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan jumlahnya tentu bertambah, jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya percaya, sebagian lagi ragu. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang, bisik salah satu dari mereka. Namun seorang kawan berkata, nanti sore aku akan meminjamimu seekor kambing. Yang lain menimpali, aku juga akan meminjamimu 2 dinar. Silahkan dengan senang hati, jawab Abu Nawas. 5 hari kemudian ternyata benar.
kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang memberi 1 ekor kambing dikembalikan 3 ekor. Yang memberi 2 dinar dikembalikan 5 dinar. Kabar ini pun tersebar ke seluruh penduduk desa hingga sampai ke telinga tuan tanah pelit yang juga seorang rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, ia mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu," ucap tuan tanah merayu. "Maaf tuan, sepertinya saat ini saya tidak membutuhkan apa-apa," balas Abu Nawas. "Baiklah, kalau nanti perlu sesuatu, datang saja kepadaku, jangan sungkan," kata tuan tanah dengan senyum yang ramah. "Baik tuan, kapan-kapan saya akan datang ke rumah tuan," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas merasa lapar. Ia tak memiliki makanan sama sekali di rumah. Maka ia mendatangi tuan tanah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati, tuan tanah meminjamkannya. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur itu. Saat tuan tanah membuka bungkusan, jumlahnya bertambah menjadi 5. "Kok telurnya ada 5? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sambil tersenyum. "Tidakkah tuan sudah mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak," ujar Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum puas, lalu kembali menawarkan pinjaman lain. Namun Abu Nawas menolak dengan alasan belum membutuhkan apa-apa. Hingga suatu hari Abu Nawas datang lagi. "Ada perlu apa wahai saudaraku?" tanya tuan tanah. "Saya ingin meminjam uang 1000 dinar," jawab Abu Nawas. Jumlah itu sangat besar, cukup untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Namun tanpa ragu, tuan tanah segera membuka berangkas dan meminjamkannya. Dalam hatinya, ia membayangkan uang itu akan beranak lebih banyak lagi. Hari berganti hari, 5 hari pun berlalu. Abu Nawas belum datang juga. Sebulan pun terlewati, tetapi tetap tidak ada kabar. Karena tidak sabar, tuan tanah mendatangi rumah Abu Nawas bersama pengawalnya. "Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kau tak datang-datang," bentaknya. "Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya ingin ke rumah tuan, tapi sangat sibuk. Berhubung tuan sudah datang, sekalian saja ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas. "Baiklah, silakan," jawab tuan tanah. "Begini tuan," jelas Abu Nawas. "Uang yang tuan titipkan kepada saya 3 hari kemudian mati. Bukannya beranak, malah mati tak tersisa." "Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Kau mempermainkanku ya?" teriak tuan tanah penuh emosi. "Tidak tuan, tapi memang begitulah kenyataannya. Bukankah sesuatu yang bisa beranak juga bisa mati?" balas Abu Nawas tenang. Tuan tanah murka, ia segera melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Menuduhnya menipu dengan jumlah uang besar dan menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung. Di pengadilan, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas ini menipuku. Katanya uangku akan beranak, tapi ternyata dia tidak mengembalikan sepeser pun." Hakim pun bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah begitu Abu Nawas?" "Wahai hakim yang mulia, sejak awal saya tidak menipunya," jawab Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Sudah saya katakan, apapun yang dititipkan kepada saya bisa beranak. Tapi kebetulan uang yang ia titipkan bukannya beranak, melainkan mati. Dan sesuatu yang bisa beranak, cepat atau lambat pasti bisa mati," jelas Abu Nawas. Hakim terdiam sejenak. Ucapan Abu Nawas benar. Segala sesuatu yang bisa beranak pasti bisa mati. Maka Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, tuan tanah langsung jatuh pingsan. Ia tertipu oleh keserakahannya sendiri.
Sebuah kejadian sederhana berubah menjadi sebuah perdebatan besar ketika rumah Abu Nawas kemalingan. Semua orang langsung mencari siapa yang harus disalahkan, hingga Abu Nawas memberikan jawaban tak terduga yang membuat para tetangga terdiam. Siapakah sebenarnya yang paling bersalah dalam peristiwa ini? Suatu ketika, Abu Nawas dan istrinya pergi bersilaturahmi ke rumah orang tuanya. Setelah hari menjelang sore, mereka pun berpamitan untuk pulang. Namun naas, ketika sampai di rumah, mereka mendapati rumahnya telah kemalingan. Barang-barang berharga yang ada di rumah Abu Nawas berhasil dibawa kabur oleh pencuri. Tak khayal, kejadian ini pun memicu percekcokan antara Abu Nawas dan istrinya. "Ini semua salahmu. Kamu selalu merasa yakin bahwa pintu rumah selalu terkunci sebelum kita pergi. Tapi ternyata pintunya belum kau kunci," seru istrinya dengan kesal. Mendengar kegaduhan di rumah Abu Nawas, para tetangga yang tinggal di dekat rumahnya segera berdatangan. "Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut?" tanya salah satu tetangga. Istri Abu Nawas menjelaskan, "Rumah saya kemalingan, ini gara-gara suami saya lupa mengunci pintu rumah. Padahal sebelum pergi, saya sudah berkali-kali mengingatkan untuk menguncinya, tapi dia tidak menghiraukannya." Para tetangga pun ikut berkomentar atas kejadian tersebut. "Wahai Abu Nawas, ini memang salahmu. Kenapa kamu tidak mengunci pintu?" ujar seorang tetangga. "Aku heran, sudah tahu mau pergi jauh, tapi sampai lupa kunci pintu," timpal yang lain. "Oh, pantas saja pintu rumahnya tak dikunci. Ternyata kuncinya memang sudah rusak. Kenapa tidak kamu ganti kunci yang baru, Abu Nawas?" sahut tetangga lainnya. Merasa terus disudutkan, Abu Nawas akhirnya angkat bicara. "Sebentar, tunggu dulu. Kenapa kalian semuanya menyalahkan aku? Aku bukan satu-satunya orang yang bisa disalahkan," protes Abu Nawas. "Lalu siapa yang harus kami salahkan kalau bukan kamu?" teriak para tetangga dengan kesal. Abu Nawas menjawab dengan nada tegas. "Kenapa kalian tidak menyalahkan mencurinya? Jelas-jelas dia yang berbuat salah karena mencuri, sedangkan aku hanya lupa mengunci rumah. Jadi sebenarnya siapa yang salah, aku atau pencuri?" Mendengar perkataan Abu Nawas, beberapa tetangga langsung terdiam. Ada pula yang saling berbisik dan mengangguk, membenarkan ucapan tersebut. Perlahan kerumunan tetangga pun bubar satu persatu dari rumah Abu Nawas. Sejak saat itu mereka menyadari bahwa seringkali manusia lebih mudah menyalahkan kelalaian kecil orang lain daripada menyoroti kesalahan besar dari sang pelaku sebenarnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering menjadi bahan ejekan dan permainan bagi Daraja. Kadang dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, kadang juga disuruh melakukan hal-hal yang mustahil. Tapi entah bagaimana, Abu Nawas selalu lolos dengan kecerdikannya. Namun kali ini ia punya rencana balas dendam yang cukup nyeleneh. "Sudah cukup aku dijadikan bahan hiburan. Sekarang giliran Baginda yang tertawa karena ulahku," gumam Abu Nawas sambil tersenyum licik. Suatu pagi, penduduk kota dikejutkan oleh pemandangan yang sungguh aneh. Abu Nawas berjalan menuju istana dengan keledainya yang sudah didandani seperti raja. Kepala si keledai dihiasi mahkota palsu dari logam kaleng yang mengkilap, dan tubuhnya dibalut kain tirai yang tampak mewah jika dilihat dari kejauhan. Sambil berjalan, Abu Nawas berteriak lantang, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Orang-orang keluar dari rumah mereka. Beberapa melongo, beberapa tertawa, tapi ada juga yang geram. "Wah, Abu Nawas sudah gila. Dia menyamakan raja dengan keledai," ujar seorang warga. "Gak bisa dibiarkan. Laporkan ke istana, ini penghinaan," teriak yang lain. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia terus berjalan dengan ekspresi bangga, seolah benar-benar sedang mengarak sang raja. Sesampainya di depan gerbang istana, teriakannya semakin keras, bahkan si keledai pun tampak kebingungan. Mungkin karena terlalu banyak disoraki. Seorang prajurit raja yang berjaga langsung panik. Ia lari ke dalam dan menghadap Baginda Raja. "Paduka yang mulia, ini gawat."
Abu Nawas ada di gerbang istana dan ia meneriakkan nama Paduka sambil membawa seekor keledai yang memakai mahkota. Baginda Raja mengangkat alis. Lalu, apa masalahnya? Dia rakyatku, bukankah itu bentuk pujian? Tapi Paduka, keledai itu didadani seperti raja. Orang-orang bilang dia menyamakan Baginda dengan seekor keledai. Wajah Baginda Raja langsung berubah menyerah padam. Kurang ajar. Suruh tangkap dia sekarang juga dan bawa ke hadapanku. Kali ini dia tak akan lolos begitu saja. Dan tak butuh waktu lama, Abu Nawas digiring masuk ke dalam istana. Meski dijaga ketat oleh para prajurit, ia tetap tersenyum santai. Bahkan keledainya pun ikut masuk dengan langkah pelan seperti pejabat tinggi. Di hadapan Baginda Raja yang murka, Abu Nawas membungkuk sopan. "Hai Abu Nawas," bentak sang raja. "Apa maksudmu semua ini? Berani-beraninya kau menyamakanku dengan seekor keledai." Abu Nawas tetap tenang. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, saya tidak berniat menyamakan Paduka dengan keledai. Saya justru ingin menunjukkan betapa besarnya kecintaan saya kepada Paduka. Karena itu, saya dadani keledai saya dengan kain terbaik dan mahkota yang indah sebagai simbol penghormatan saya sebelum menyebut nama Paduka." Ia melanjutkan, "Dan saya pun mengenakan pakaian terbaik saya hari ini. Karena bagi saya menyebut nama Baginda adalah sebuah kehormatan yang pantas dirayakan. Bahkan oleh keledai sekalipun." Baginda Raja sempat terdiam. Para penasehat mulai saling pandang, berbisik-bisik. Tak yakin apakah Abu Nawas sedang memuji atau menyindir. Lalu, tiba-tiba Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dasar Abu Nawas. Mulutmu seperti pedang yang dilapisi madu." Ia bangkit dari singgasananya lalu berkata, "Kau memang menyebalkan, tapi terlalu cerdik untuk dihukum. Kali ini, aku maafkan. Tapi lain kali, jangan coba-coba keledai itu dijadikan penasehat kerajaan ya." Semua orang yang hadir ikut tertawa. Abu Nawas pun pamit sambil menepuk keledainya pelan. "Tenang saja Paduka, dia terlalu jujur untuk jadi penasehat." Suatu hari, hakim pengadilan bingung dengan dua orang ibu yang berebut seorang bayi. Kedua ibu tersebut sama-sama memiliki bukti yang kuat sebagai ibu kandung bayi tersebut, membuat hakim tidak bisa menentukan siapa yang sebenarnya berhak menjadi ibu kandung. Dengan kebimbangan itu, hakim memutuskan untuk meminta bantuan Raja Harun ar-Rasyid untuk menyelesaikan kasus ini. Namun, meskipun Raja turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut, kedua ibu itu tetap keras kepala dan tidak bersedia mengalah. Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana untuk mencari solusi agar bayi tersebut tidak terkatung-katung dan bisa bersatu kembali dengan sang ibu kandungnya. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan seorang algojo. Dia menyuruh meletakkan bayi tersebut di atas sebuah meja. "Sebelum menjawab pertanyaan saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi ini kepada ibunya yang asli?" tanya Abu Nawas kepada kedua ibu tersebut. "Bayi ini adalah anakku," jawab keduanya hampir bersamaan. "Baiklah, karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi dua," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, ibu pertama dengan cepat setuju dengan usulan tersebut. Namun, ibu kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melaksanakan ancamannya. "Tolong, jangan belah bayi itu, serahkan saja kepada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup," isaknya. Setelah mendengar jawaban itu, Abu Nawas dapat menyimpulkan siapa ibu kandung sebenarnya dari bayi itu. Lalu dia menyerahkan bayi tersebut kepada ibu kandungnya, yaitu ibu yang kedua. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum ibu yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya masalah pun terselesaikan, dan si bayi akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya.
Apa jadinya jika kecerdasan diadu bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat cara memandang hidup? Ketika seorang sastrawan bijak dari negeri seberang datang dengan penuh percaya diri, tapi ia tak menyangka akan dipatahkan oleh kesederhanaan dan kejernihan berpikir Abu Nawas. Sebuah pertemuan yang membuktikan bahwa kebijaksanaan sejati tak selalu berbalut kemewahan. Suatu ketika, Baginda Raja kedatangan seorang sastrawan bijak dari negeri seberang. Dengan kepandaiannya memainkan kata-kata, sastrawan tersebut merangkai sebuah nasihat yang membuat Baginda Raja berdecak kagum. Kemudian Baginda Raja bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang kesedihan?" Sastrawan itu menjawab, "Sejatinya kesedihan itu tidak ada Paduka. Yang ada hanyalah Paduka tidak memberikan ruang agar kebahagiaan itu bisa memasukinya." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja semakin kagum. Tiba-tiba terbesit di benak sang raja untuk mempertemukannya dengan Abu Nawas. "Di negeriku ini juga ada orang sepertimu. Maukah kau bersedia bertemu dengannya? Namanya Abu Nawas," tanya Baginda Raja. "Silahkan Paduka yang mulia. Saya ingin menguji seberapa pandainya dia," jawab sastrawan. Maka tanpa menunggu lama, beberapa pengawal istana diperintahkan untuk segera memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Melihat penampilannya yang sederhana, sastrawan itu tersenyum sinis. Penampilannya sangat berbeda dengan dirinya yang rapi, menarik, dan berwibawa. Ia pun menyindir, "Sebagai seorang sastrawan yang cerdas, tentu saja dia tidak akan miskin. Akan mudah baginya memiliki banyak uang tanpa harus bekerja mengeluarkan keringat." Abu Nawas membalas, "Apa yang kau maksud itu aku?" Sastrawan itu menjawab, "Ya, tentu saja. Jujur saja, aku meragukan kepintaranmu." Abu Nawas berkata, "Apa hanya karena penampilanku dan gaya hidupku yang miskin menjamin bahwa kau lebih pintar dariku?" Sastrawan itu menjawab, "Itu sudah pasti. Kalau kau memang pintar, tentu kau akan kaya raya, apalagi seorang sastrawan." Abu Nawas menimpali, "Mungkin bajuku tidak semewah jubahmu, tapi otakku lebih berkilau dari otakmu." Mendengar balasan itu, sastrawan menjadi tidak terima. Ia pun mengajukan satu pertanyaan. "Baiklah, kalau kau mengaku lebih pintar dariku, coba jawab pertanyaanku. Kalau kau disuruh milih antara sebuah alat pancing atau 500 kilo ikan, mana yang akan kau pilih?" Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Jelas aku pilih 500 kilo ikan." Seketika sastrawan tertawa mengejek, "Bodoh sekali engkau. Tak layak disebut sastrawan yang cerdas. Tidakkah engkau tahu ikan sebanyak itu suatu saat akan habis dimakan? Sedangkan alat pancing akan memberimu ikan seumur hidup." Namun Abu Nawas membalas dengan tenang, "Maaf, justru Anda yang terlalu polos. Ikan 500 kilo kalau dijual 100 dinar per kilo, itu hampir 5.000 dinar. Sementara alat pancing hanya 50 dinar. Aku bisa membeli 10 set alat pancing, lalu menggaji 10 orang untuk memancing, dan ikan-ikannya diberikan kepadaku. Aku juga masih punya sisa uang untuk bersedekah, dan sisanya lagi bisa untuk mentraktir kawan-kawanku nongkrong di warung sambil bercanda dan tertawa. Dengan begitu, aku bisa selalu mendapatkan ikan, pahala mengalir, dan tetap bisa menghibur diriku bersama sahabat-sahabatku." Mendengar jawaban itu, sontak sastrawan terdiam. Ia tak mampu membantah perkataan Abu Nawas. Dengan nada pelan, ia pun bertanya, "Aku mengakuimu, engkau memang lebih pintar dariku. Tapi kenapa kau masih tetap miskin? Apakah Baginda Raja tidak memberimu kekayaan?" Abu Nawas menjawab, "Berulang kali aku ditawarin jabatan, namun aku menolaknya. Aku seringkali diberi hadiah uang yang banyak, tetapi aku sedekahkan kepada fakir miskin. Sebab sebagai sastrawan sejati, kebahagiaan bukan terletak pada harta, melainkan hati yang selalu memberi." Untuk kedua kalinya, sastrawan dibuat terkagum-kagum oleh cara berpikir Abu Nawas.
Sebuah lingkaran sederhana di tanah tiba-tiba membuat seluruh orang terpelajar di istana kebingungan. Tak ada pertanyaan, tak ada petunjuk, hanya sebuah teka-teki aneh dari seorang musafir misterius. Ketika semua orang menyerah dan harta para pejabat hampir melayang, Abu Nawas datang dengan cara berpikir yang tak biasa. Namun, benarkah ia memahami teka-teki itu atau justru menebaknya dengan kecerdikan khasnya? Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana untuk menemui Baginda Raja. Ia mengaku memiliki sebuah teka-teki yang belum pernah bisa dipecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang menyukai permainan semacam itu tertarik dan memintanya untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apa teka-teki itu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan Paduka yang mulia," jawab sang musafir. "Baiklah, coba tunjukkan padaku, barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir menggambar sebuah lingkaran di tanah dengan tongkatnya. "Silahkan Paduka, jawablah," pinta sang musafir. "Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata Paduka yang mulia, tapi Paduka harus membuat sebuah garis di dalam lingkaran itu," jelas sang musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja makin bingung. Ia lalu memanggil para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Namun, tidak seorang pun dari mereka mampu menebaknya. Bahkan untuk memahami maksud teka-tekinya saja mereka kebingungan. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tak bisa menjawab teka-teki orang ini, maka seluruh kekayaan kalian akan aku berikan kepadanya," ancam Baginda Raja. Seluruh pejabat istana pun gelisah. Mereka meminta waktu 24 jam untuk mencoba memahami teka-teki tersebut. Dan Baginda Raja pun mengizinkannya. Namun setelah sehari berlalu, mereka tetap belum menemukan jawabannya. "Bagaimana? Apa kalian sudah menemukan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, kami benar-benar bingung. Untuk memahaminya saja kami tak sanggup, apalagi menjawabnya," jawab salah satu dari mereka. "Namun, kami punya satu harapan. Sebaiknya Paduka memanggil Abu Nawas. Kami yakin hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menjawab teka-teki aneh ini." "Baiklah, sekarang carilah Abu Nawas dan bawa dia ke sini," perintah Baginda Raja. Para pejabat pun segera menuju rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongannya. Di hadapan Abu Nawas, mereka mengadukan masalah yang sedang mereka hadapi. "Tolonglah kami Abu Nawas. Kalau teka-teki ini tak terjawab, seluruh harta kami akan diberikan kepada musafir itu," pinta mereka. "Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang akan aku dapatkan?" tanya Abu Nawas. "Kami akan membelikanmu seekor keledai yang bagus. Nanti kami akan mengajakmu ke pasar hewan dan kamu boleh memilih keledai mana saja yang kamu suka," jawab mereka. Mendengar hadiah itu, Abu Nawas langsung bersemangat. "Ayo, kita ke istana sekarang juga," ajaknya. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghampiri sang musafir. "Tunjukkan teka-tekinya, aku siap menjawabnya," ucap Abu Nawas mantap. Sang musafir menggambar lingkaran dengan tongkat di tanah dan menatap Abu Nawas. Tanpa ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis lurus di tengah-tengah lingkaran, membelahnya menjadi dua. Sang musafir menggambar lingkaran lagi. Kali ini Abu Nawas membelahnya menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu Abu Nawas menunjuk satu bagian dan berkata, "Satu bagian ini adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air." Mendengar itu, si musafir tersenyum puas. Ia tahu bahwa Abu Nawas benar-benar memahami maksud teka-tekinya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri. Namun, teka-teki itu belum selesai. Si musafir lalu meletakkan punggung tangannya di lantai dengan jari-jari menghadap ke langit. Abu Nawas membalasnya dengan gerakan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya ke tanah dan punggung tangannya menghadap ke atas. Untuk kedua kalinya, sang musafir memuji Abu Nawas lalu berkata kepada Baginda Raja, "Paduka harusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia." Baginda Raja mengangguk meski masih bingung. "Aku sungguh tak paham maksud dari teka-teki ini dan jawaban yang diberikan Abu Nawas." Musafir itu menjelaskan, "Begini Paduka,
Saat aku menggambar lingkaran, maksudku adalah menunjukkan bumi itu bulat. Abu Nawas menjawabnya dengan membelah lingkaran menjadi dua, yang berarti dia memahami maksudku dan menunjukkan arah utara dan selatan. Ketika aku membuat lingkaran lagi, Abu Nawas membelahnya menjadi 4 bagian dan mengatakan bahwa salah satu bagian adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Itu benar adanya. Lalu ketika aku meletakkan punggung tanganku di lantai dengan jari menghadap ke langit, maksudku adalah pertanyaan, bagaimana tanaman bisa tumbuh? Abu Nawas menjawabnya dengan gerakan sebaliknya, jari-jari ke tanah dan punggung tangannya di atas, yang berarti jawabannya adalah air hujan dan sinar matahari. Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja tercengang. Seumur hidup baru kali ini aku mendengar teka-teki yang sangat membingungkan, tapi penuh makna seperti ini. Dan hanya orang tertentu seperti Abu Nawas yang bisa memahaminya, sambung sang musafir. Karena itu, Paduka patut berbangga hati. Karena terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara pejabat istana yang terselamatkan dari kehilangan harta kekayaan, mereka juga memberikan Abu Nawas seekor keledai pilihan. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan ramuan, dan tidak semua ketakutan bisa diusir dengan senjata. Ketika seorang raja yang sangat penakut meminta bantuan, Abu Nawas justru memilih cara yang tidak pernah terfikirkan oleh siapapun. Bukan sihir, bukan pula kekuatan gaib, melainkan sesuatu yang selama ini tersembunyi di dalam diri sang raja sendiri. Beginilah kisah lengkapnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk memanggil Abu Nawas agar segera datang ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun menghadap. "Ada apa wahai Paduka Mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Aku butuh bantuanmu. Sahabatku seorang raja di negeri seberang adalah raja yang sangat penakut. Aku ingin kau menyembuhkannya dari rasa takut itu." Abu Nawas pun bertanya lebih lanjut tentang keadaan sang raja. Ketakutan yang dialaminya sungguh tidak wajar Abu Nawas. Ia takut pada segala hal, bahkan pada bayang-bayangnya sendiri. Ia selalu membawa pengawal kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi sekalipun, jelas Baginda Raja. Abu Nawas terdiam sejenak. Ia berpikir cukup lama, hingga akhirnya mendapat sebuah ide untuk menyembuhkan sang raja. "Jangan khawatir Paduka yang mulia, saya punya ramuan minuman sakti untuk menyembuhkannya," ucap Abu Nawas dengan yakin. Keesokan harinya Abu Nawas bersama Baginda Raja berangkat menuju negeri seberang. Singkat cerita, mereka pun tiba dan langsung disambut di istana. Abu Nawas kemudian diperkenalkan dengan raja negeri tersebut. "Wahai Tuan Raja," kata Abu Nawas, "saya membawa obat ajaib yang dapat membuat Anda kebal terhadap serangan ketakutan." Sang raja yang merasa tertarik pun langsung menyetujui untuk mencoba ramuan dari Abu Nawas. Abu Nawas lalu menyerahkan sebotol air minum kepadanya. "Minumlah ini setiap pagi dan malam. Dalam 1 bulan, Tuan akan menjadi raja yang penuh keberanian. Dengan meminum ini, akan hadir kodam yang senantiasa menjaga dan melindungi Tuan," jelas Abu Nawas. "Oh iya? Mana kodamnya? Kenapa aku tidak bisa melihatnya?" tanya sang raja penasaran. Tuan tidak akan bisa melihatnya, tapi ia akan selalu bersama Tuan," jawab Abu Nawas meyakinkan. Sebulan kemudian, Abu Nawas kembali mengunjungi sang raja. "Bagaimana perasaan Tuan sekarang?" tanya Abu Nawas. Raja itu tersenyum bangga. "Sekarang saya tidak takut lagi pada apapun, bahkan berani berjalan sendirian di malam hari," ujarnya dengan percaya diri. "Wah, itu hebat sekali," kata Abu Nawas. "Tahukah Tuan, minuman yang saya berikan itu sebenarnya hanya air putih biasa, dan tidak ada kodamnya sama sekali. Keberanian Tuan sesungguhnya datang dari dalam hati Tuan sendiri, dan dari kepercayaan diri Tuan sendiri."
Mendengar itu, sang raja terdiam, lalu ia mengangguk pelan. Ia baru menyadari bahwa keberanian sejati tidak dapat dibeli dan tidak dapat diminum, melainkan tumbuh dari keyakinan dari dalam diri sendiri. Sejak saat itu, ia pun mulai belajar mengatasi rasa takutnya tanpa bergantung pada ramuan ajaib apapun. Alkisah, Abu Nawas memiliki tetangga baru. Orangnya sangat baik, murah hati, dan tak segan-segan membantu siapa saja yang membutuhkan. Hal inilah yang membuat Abu Nawas kagum kepadanya. Namun, ada satu hal yang tidak diketahui oleh Abu Nawas maupun warga sekitar. Ternyata tetangganya itu adalah seorang penyembah berhala. Ia sengaja menyembunyikan keyakinannya agar tetap bisa tinggal di kota Baghdad. Sebab pada waktu itu Baginda Raja membuat larangan keras bagi siapa saja yang menyembah berhala. Barang siapa yang ketahuan akan dihukum dan diusir dari Baghdad. Seiring berjalannya waktu, rahasia tetangga Abu Nawas itu pun terbongkar. Para warga yang mencurigainya langsung melapor ke Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tetangga baru kita yang kelihatannya baik itu ternyata penyembah berhala," kata salah satu dari mereka. Sontak Abu Nawas terkejut. "Ah, yang benar saja. Apa kalian punya bukti?" "Kemarin malam, kami tak sengaja lewat di depan pintu rumahnya. Dari dalam terdengar suara doa-doa yang tak lazim. Karena penasaran, kita mengintip. Ternyata ia sedang beribadah, menyembah patung dan menyebut Tuhannya sebagai Tuhan penjaga rezeki," jelas mereka. Warga lain menimpali. Pantas saja setiap kali dia memberi bantuan dia selalu bilang, "Ini pemberian dari Tuhan penjaga rezeki." Abu Nawas pun terdiam. Ia tak menyangka tetangga yang selama ini ia kagumi ternyata penyembah berhala. Salah satu warga pun mengusulkan, "Kita harus melaporkannya ke istana agar dia dihukum dan diusir dari Baghdad." "Betul itu, aku setuju," sahut warga lainnya. Namun Abu Nawas menolak usulan itu. Ia punya cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Kalian jangan gegabah. Bagaimanapun juga, dia adalah tetangga yang baik. Bukankah dia sering menolong kalian saat kalian kesulitan?" kata Abu Nawas. "Iya sih Abu Nawas, tapi kami khawatir dengan keyakinannya yang menyimpang itu," ujar warga. "Masalah keyakinan itu karena dia belum dapat hidayah saja. Tugas kita adalah menyadarkannya," jawab Abu Nawas. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya mereka. "Aku punya rencana. Kalian lihat saja nanti," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Malam harinya, Abu Nawas mulai menjalankan rencananya. Ia menuju rumah tetangganya ketika sang tetangga sudah tertidur pulas. Abu Nawas mencuri patung berhalanya dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan paginya, tetangganya panik. Ia terkejut karena patungnya hilang. Ia mencari ke seluruh penjuru kota. Hingga akhirnya, ia menemukan patung itu di tumpukan sampah. Ia pun murka. "Sungguh keterlaluan orang yang berani melakukan ini kepada Tuhanku. Jika aku tahu siapa pelakunya, aku akan celakakan dia." Ia lalu membersihkan patung itu, menyemprot aromanya, dan menaruhnya kembali ke tempat semula sambil berucap, "Wahai Tuhan penjaga rizki, aku akan melindungimu." Malam berikutnya, Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama, mencuri patung itu dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan harinya, sang tetangga kembali terkejut dan marah, tapi tetap membersihkannya lagi. Hal tersebut berlangsung beberapa malam. Abu Nawas tak pernah bosan melakukannya. Sampai akhirnya, sang tetangga mulai frustasi. Kali ini ia tak marah kepada pencurinya, tapi kepada patungnya sendiri. "Baiklah, akan kukaitkan pedang ini di tubuhmu. Kalau kau benar-benar Tuhan, kau pasti bisa melindungi dirimu sendiri, bukan, dari orang-orang jahat itu?" Ia pun menancapkan pedang itu di patungnya, lalu masuk kamar dan tertidur. Malam itu Abu Nawas kembali menjalankan aksinya. Saat melihat patung tersebut dililit pedang, ia justru mendapat ide yang lebih usil.
Ia mengambil seekor katak, lalu ia menancapkan tubuh katak itu ke pedang di patung tersebut. Kemudian ia membuang patung beserta bangkai katak itu ke tempat sampah seperti biasa. Pagi harinya, sang tetangga kembali mencari patungnya dan menemukannya di tumpukan sampah. Kali ini ia benar-benar terkejut karena ada bangkai katak yang tertancap di pedang yang ia pasang di patungnya. Ia termenung dan berkata, ini tak masuk akal. Tuhan kok kalah sama katak? Masa Tuhan bisa dikalahkan makhluk selemah ini? Akhirnya ia sadar, Tuhan yang selama ini ia sembah hanyalah patung buatan tangan manusia. Sejak saat itu ia mulai mempelajari ajaran agama Islam. Di sanalah ia menemukan kebenaran tentang Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan yang Maha Kuasa dan berhak disembah. Kemudian dengan disaksikan Abu Nawas dan para warga, tetangga itu pun masuk Islam dengan hati yang penuh kesadaran. Tidak semua kebohongan terlihat dari kata-kata. Kadang justru terlihat dari keberanian seseorang menahan kebenaran. Ketika Baginda Raja ingin menakut-nakuti rakyat dengan ancaman neraka, Abu Nawas justru membawa api neraka ke dalam istana. Namun yang terbakar bukanlah bangunan istana, melainkan kepalsuan para pejabatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kendi misterius itu? Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja tampak termenung di atas singgasananya. Dalam hati ia bertanya-tanya, negeriku ini damai, kekayaannya berlimpah, dan aku memimpin dengan adil, tapi kenapa rakyatku masih sulit diatur? Ia pun berpikir mungkin rakyat perlu diingatkan tentang akhirat. Kemudian Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk dimintai pendapat. Wahai Abu Nawas, sepertinya aku harus bertindak tegas untuk menyadarkan rakyatku. Semakin hari mereka semakin susah diatur, bahkan berani melawan para menteriku, ujar Baginda Raja. Lalu apa yang Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin memperingatkan mereka tentang pedihnya siksa neraka jika tidak menaati pemimpinnya. Kau tahu sendiri kan Abu Nawas, aku bukan raja yang zalim atau jahat. Aku memerintah dengan adil. Abu Nawas pun tersenyum lalu berkata, ampun Paduka yang mulia, sepertinya Paduka salah sasaran. Bukan rakyat yang harus diingatkan tentang akhirat, tapi justru para menteri Paduka. Saya tahu Paduka adil dan bijak, tapi beberapa menteri Paduka ada yang nakal, ada yang korupsi, ada pula yang jahat kepada rakyat. Itulah yang membuat rakyat menjadi berani melawan, karena mereka mengira semua tindakan para menteri itu berasal dari perintah Paduka. Oh, jadi itu masalahnya. Lalu, kau tahu siapa saja menteri yang berbuat demikian? Ampun Paduka, saya tidak tahu pasti dan saya tidak berani menuduh tanpa bukti. Tapi jangan khawatir, saya punya ide untuk mengetahuinya. Siasat apa lagi yang kau punya Abu Nawas? Tanya Baginda. Sama seperti cara Paduka ingin memperingatkan rakyat tentang akhirat dan siksa neraka, saya pun akan membawa api neraka ke istana. Hah? Kau serius bisa melakukannya? Tanya Baginda Raja heran. Besok Paduka akan menyaksikannya sendiri, jawab Abu Nawas dengan enteng. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kendi kecil yang tertutup rapat. Dalam kendi tersebut konon berisi api neraka yang menyala. Namun anehnya, Abu Nawas tidak merasa kepanasan. Ketika ia memasuki ruang istana, para menteri sudah berkumpul bersama Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kendi apa yang kau bawa itu? Tanya Baginda Raja. Kendi ini berisi api neraka Paduka. Jika tutupnya dibuka, seluruh istana bisa terbakar, jawab Abu Nawas. Kalau begitu, kenapa tanganmu tak kepanasan? Tanya salah satu menteri. Api neraka ini tak akan membakar orang-orang yang beriman. Bagi yang jujur, tidak korupsi, dan tidak sewenang-wenang, api neraka ini akan terasa dingin. Tapi bagi yang zalim, api ini akan membakarnya, jelas Abu Nawas. Karena penasaran, satu persatu para menteri mencoba memegang kendi tersebut. Menteri pertama mengangkat kendi itu dan dalam hati berkata, wah ini panas sekali. Namun karena takut ketahuan korupsi, ia pura-pura santai dan berkata,
Benar sekali Abu Nawas, ini terasa dingin dan sejuk. Menteri kedua pun ikut mencobanya. Tangannya juga merasakan panas, tapi ia menahannya agar tak ketahuan. Wah, kedi ini seperti salju, dingin sekali, katanya penuh kebohongan. Begitu pula menteri-menteri yang lain yang jahat, mereka semua berpura-pura tidak merasakan panas. Namun ada beberapa menteri yang jujur. Mereka dengan jujur mengaku bahwa kendi itu sangat panas. Melihat hal itu, Baginda Raja langsung murka. Matanya menatap tajam para menteri yang jujur. Ternyata kalian membuat rakyatku menderita. Jangan harap kalian selamat. Aku akan menghukum dengan berat, ancam Baginda Raja. Para menteri yang jujur pun ketakutan, sementara para menteri nakal malah tertawa kecil karena merasa berhasil. Namun tiba-tiba Abu Nawas angkat bicara. Ampun Paduka yang mulia, jangan hukum mereka. Justru mereka inilah menteri yang jujur. Adapun yang pura-pura tidak merasakan panas, merekalah yang sebenarnya korup. Mereka menahan panas agar dianggap suci dan baik di mata Paduka. Baginda Raja terdiam, bingung. Tapi kau sendiri tak merasa panas Abu Nawas? Bukankah itu aneh? Tanya Baginda Raja curiga. Itu karena saya sebelum datang, kedua tangan saya sudah saya olesi pelumas anti panas Paduka, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, Baginda Raja berhasil mengungkap para menteri istana yang menyalahgunakan jabatan. Saat itu juga para menteri nakal itu pun dipecat dan dijobloskan ke dalam penjara. Bagaimana jika sebuah rumah besar bisa terjual hanya dengan harga 2 dinar, namun justru menghasilkan keuntungan berlipat ganda? Inilah kisah kecerdikan Abu Nawas yang mampu mengubah keadaan putus asa menjadi sebuah keberhasilan dengan cara yang tak terduga. Apa sebenarnya rencana yang ia lakukan? Simak kisahnya sampai selesai. Alkisah, ada seorang saudagar kaya yang terkenal baik hati dan suka menolong. Namun Allah hendak mengujinya. Dalam waktu singkat, hanya dalam seminggu semua usahanya bangkrut. Seluruh hartanya habis untuk menutupi utang-utangnya. Kini saudagar itu tak lagi memiliki apapun, kecuali satu-satunya rumah besar yang ia tinggali. Meski jatuh miskin, semangatnya tak padam. Ia bertekad untuk memulai usaha dari awal lagi. Namun ia bingung, karena tidak memiliki modal sama sekali. Akhirnya terbesit niat untuk menjual rumah satu-satunya itu. Rumahnya cukup besar, tentu nilainya sangat tinggi. Ia berencana menggunakan uang hasil penjualan rumah sebagai modal usahanya, dan sisanya untuk membeli rumah kecil yang sederhana. Namun harapan tinggallah harapan, rumah itu tak kunjung laku terjual. Hal ini membuatnya semakin pusing. Dalam kebingungannya, ia teringat pada sahabat lamanya, yaitu Abu Nawas. Barangkali Abu Nawas bisa membantuku, pikirnya. Maka ia pergi menemui Abu Nawas. Abu Nawas, bisakah kau menolongku? Pintanya dengan wajah sedih. Melihat sahabatnya dalam kesusahan, Abu Nawas pun merasa iba. Tentu saja kawan, apa yang bisa ku bantu? Tanya Abu Nawas. Aku ingin menjual rumahku, tapi sampai sekarang belum juga laku, jawab si saudagar. Oh, mungkin harganya terlalu tinggi, jadi orang-orang enggan menawarnya, kata Abu Nawas. Tidak juga Abu Nawas, awalnya aku pasang harga 100 dinar. Itu pun sudah cukup murah, tapi karena belum laku juga aku turunkan menjadi 50 dinar. Tapi tetap saja tak ada yang berminat, keluhnya. Abu Nawas terdiam, ia hampir tak percaya. Kau ingin menjual rumah besar itu dengan harga segitu? Apa tidak sayang? Bagaimana lagi Abu Nawas? Aku pun butuh uang untuk modal usaha, jawab sang saudagar pasrah. Baiklah, aku akan membantumu menjualnya. Tapi kau harus percaya padaku dan mengikuti semua caraku. Insya Allah rumahmu akan laku, bahkan mungkin lebih dari 100 dinar, ujar Abu Nawas yakin. Saudagar itu pun menyetujuinya. Keesokan harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan banyak orang ia berdiri dan berkata lantang,
Pengumuman, pengumuman. Aku akan menjual rumah sahabatku ini. Harganya cuma 2 dinar. Mendengar itu, orang-orang sontak terkejut. Begitu pula sahabat Abu Nawas yang ikut hadir. Gila, rumahku dijual hanya 2 dinar. Batinnya panik. Ia hendak menolak, tapi teringat pesan Abu Nawas, ikuti saja apapun caranya. Orang-orang mulai berkerumun. Abu Nawas, kau serius dengan ucapanmu? Tanya mereka curiga. Tentu saja, kalau tak percaya, tanyakan langsung pada pemiliknya, jawab Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya. Si saudagar pun hanya mengangguk lemah sebagai tanda setuju. Baiklah Abu Nawas, aku mau beli rumah itu, kata salah satu orang. Aku juga, aku bayar 5 dinar, sahut yang lain. 10 dinar, aku yang ambil, timpal yang lain. Orang-orang mulai berebut dan menaikkan harga. Suasana menjadi semakin gaduh. Melihat keributan itu, Abu Nawas segera menenangkan mereka. Sudah, ini bukan lelang, tak ada perang harga. Agar adil, aku tetap menjual rumah ini seharga 2 dinar. Namun kalian semua akan mendapatkan kupon berisi nomor undian. Seminggu dari sekarang, aku akan mengumumkan siapa yang berhak mendapatkan rumah ini. Semua orang setuju, ada yang membeli 2 kupon, bahkan ada yang membeli hingga 10 kupon. Kabar tentang rumah 2 dinar pun menyebar ke seluruh pelosok negeri. Ribuan orang berbondong-bondong membeli kupon demi kesempatan mendapatkan rumah besar tersebut. Singkat cerita, seminggu pun berlalu. Uang yang terkumpul dari penjualan kupon mencapai 500 dinar. Jumlah yang sangat besar, bahkan jauh melebihi harga asli rumah itu. Di tengah alun-alun, Abu Nawas mengumumkan nomor kupon undian yang beruntung mendapatkan rumah sang saudagar. Orang-orang bersorak gembira, si pemenang tampak sangat bahagia. Sementara itu, sang saudagar berdiri di sisi Abu Nawas dengan wajah penuh syukur. Berkat kecerdikan Abu Nawas, sang saudagar kini kembali memiliki modal besar. Ia memulai usahanya dari awal, dan berkat kerja keras serta doa yang tak pernah putus, usahanya pun berkembang pesat hingga akhirnya ia menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Terima kasih Abu Nawas, berkat bantuanmu, aku bisa kembali bangkit, ucap sang saudagar dengan bahagia. Sebagai ucapan terima kasih, ia pun menghadiahkan sejumlah uang besar kepada Abu Nawas.